要忘了，没关系，慢慢来。发生什么？我都要去试一试。陈平安，陈平安，我们之间必须分个生死。要你灰飞烟灭！此脉剑术，把你给叫醒了，是谁接的这一剑？Nah, demi bisa untuk terus membeli nasi uduk Mbak Yuli dan ada sedikit tambahan uang jajan, Abang Ganteng memutuskan untuk langsung rekap alur cerita Donggua Sword of Coming full season ya guys ya. Donggua ini akan menceritakan seorang pemuda miskin yang bakalan menjadi seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia. Buat teman-teman yang udah nonton, udah pasti tahu gimana alur ceritanya ya kan? Tapi buat teman-teman yang belum sempet nyimak atau emang gak tahu ada Donggua ini, langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Cerita ini berlatar belakang di sebuah dunia kecil Xinghua yang terisolasi dari dunia nyata. Konon katanya merupakan dunia tempat dikuburnya mayat naga legendaris. Sehingga bocah yang terlahir di dunia ini memiliki bakat lebih besar dari anak dari dunia nyata. Bahkan seringkali banyak kultivator datang ke tempat ini untuk mencari harta karun dan sebuah keberuntungan. Nah, sang MC yang diketahui bernama Chen Ping'an merupakan anak yatim piatu. Kedua orang tuanya koit ketika dia masih kecil, membuatnya hidup miskin dan serba kekurangan. Bahkan seringkali bekerja serabutan hanya untuk bertahan hidup. Dia juga memiliki sepupu bernama Gu Chan si bocah ingusan, serta seorang sahabat baik bernama Lu Xianyang. Tidak sampai di sini, Chen Ping'an juga memiliki seorang tetangga songong bernama Song Jingxin. Dia merupakan pangeran dinasti Dali, memiliki seorang pembantu yang ternyata merupakan wujud dari naga emas bernama Zigui. Seperti yang sebelumnya sudah Mimin jelaskan, banyak kultivator sering datang ke tempat ini untuk mencari keberuntungan dan mengangkat seorang murid untuk dibawa ke sekte mereka. Sementara Chen Ping'an yang dikatakan tidak memiliki bakat jelas tidak dilirik oleh satupun kultivator. Sampai akhirnya, ketika dia sedang bekerja mengantar sebuah surat, Chen Ping'an tanpa sengaja bertemu dengan guru besar Qi Jingchun. Dia merupakan penjaga kota kecil, di mana diketahui setiap kultivator yang datang ke tempat ini dilarang membunuh penduduk desa. Bahkan kekuatan mereka akan dibatasi oleh Qi Jingchun. Suatu hari, ketika pendongeng handal bernama Liu Zimo sedang menceritakan tentang pertarungan legendaris antara pendekar pedang nomor 1 dan naga emas, Gu Chan si bocil ingusan terlihat sangat tertarik. Namun Zimo justru memberikan syarat kepada Gu Chan jika dia ingin mengetahui ending ceritanya, membawanya ke sumur kuno di desa ini. Bahkan dia juga akan memberitahunya tentang rahasia di dalam mangkuk putihnya. Di sisi lain, ketika Chen Ping'an pengen pulang kecapean, dia bertemu dengan seorang peramal bernama Lu Chen. Namun alih-alih meminta ramalan ataupun keberuntungan, Chen Ping'an justru meminta dibuatkan kertas jimat untuk dia gunakan mendoakan arwah kedua orang tuanya. Waduh, anak berbakti ya guys ya. 你当真不在意？这球写的比平时更好些，只请道长写2张平安符。 Tidak berselang lama, Gu Chan terlihat membawa Liu Zimou ke sumur kuno di desanya. Namun dikarenakan tidak mendapatkan apapun, serta justru melihat Gu Chan memiliki ikan emas keberuntungan dan tubuh fisiknya sangat kuat, Zimo justru berniat menjadikannya sebagai murid. Namun dikarenakan ikan tersebut ternyata pemberian Chen Ping'an,
Liu Zimo justru memiliki niat jahat untuk membunuh Chen Ping'an, sehingga bisa menghilangkan hubungan sebab dan akibat. Dan benar saja, ketika ada kultivator bernama Dai Nanhua dan Cai Jinjian sedang mencari Gu Chan dan Sok Jingxin untuk dijadikan murid, Chen Ping'an tiba-tiba terkena teknik hipnotis dari Liu Zimo. Hal itu membuatnya tanpa tidak sadar menggoda Jinjian, sehingga Cai Jinjian tanpa ragu langsung memberinya pelajaran. Meskipun Jinjian tidak membunuh Chen Ping'an karena ada larangan di desa ini, tapi serangan yang dilepaskan secara tidak langsung memutuskan jembatan kehidupan Chen Ping'an, membuatnya tidak bisa bertahan hidup lebih dari setengah tahun. Di tempat lain, Qi Jingchun dan muridnya terlihat mengalami sebuah perselisihan dengan pendekar pedang bernama Ningyo. Hal itu dipicu karena sang murid terlihat mencoba menggoda Ningyao. 是谁教你的刀法和剑术？ Meskipun teknik berpedang Ningyao luar biasa hebat, tapi dia tetaplah tidak bisa menandingi Qi Jingchun. Bahkan dia tidak bisa mendaratkan satu tebasan sekalipun di tubuh Qi Jingchun, membuatnya merasa frustasi dan bergegas pergi meninggalkan tempat ini. 你知道我是谁吗？ Malam harinya, Ningyao kembali terlibat kesalahpahaman dengan seorang pemuda bernama Gao Zhen dan pengawalnya bernama Wu Shaoxi. Meskipun kesalahpahaman tersebut akhirnya terungkap ketika sosok ninja yang mencoba membunuh Gao Zhen berhasil dijatuhkan oleh pedang terbang Ningyao, namun si pelayan tetaplah menaruh rasa curiga, sehingga dia dengan gila terus-menerus melakukan serangan, membuat Ningyao terpojok tidak bisa melakukan perlawanan, sampai akhirnya pedang terbangnya secara diam-diam melakukan serangan, sehingga membuat Ningyao bisa melarikan diri. Keesokan harinya, ketika Chen Ping'an baru saja terbangun, dia langsung dihampiri oleh Gu Chan dan meminta bantuannya mengusir kakek tua yang ingin menjadikannya murid. Sementara di rumah Gu Chan sendiri, Liu Zimo ternyata sudah berada di tempat ini. Ibu Gu Chan juga setuju untuk menjadikan putranya sebagai murid seorang kultivator. Sampai akhirnya, ketika Chen Ping'an tiba di tempat ini dan menyadari Gu Chan memiliki peluang lebih baik dengan menjadi murid seorang kultivator, dia lantas mencoba membujuknya untuk mau menjadi murid Liu Zimo. Setelah kepergian Chen Ping'an, Zimao meminta Gu Chan untuk kembali melihat isi mangkuknya yang berisi ikan koi pemberian Chen Ping'an. Namun ketika dia ingin mengambilnya, Gu Chan justru tersedot masuk ke dalam dunia ilusi, mengharuskannya melawan ketakutan menghadapi ular hitam raksasa bersama ikan koi pemberian Chen Ping'an. Sementara itu, Liu Zimo tidak memiliki pilihan lain untuk segera membunuh Chen Ping'an, sehingga segala keberuntungan yang dimiliki oleh Gu Chan tidak tertukar dengan Chen Ping'an. Di tempat lain, ketika peramal handal sedang ngaso, dia tanpa terduga bertemu dengan Ningyao yang saat ini terluka parah pasca pertarungan sebelumnya. Meskipun dia enggan untuk menolong dan menyadari identitas wanita ini tidaklah biasa, namun dikarenakan ada ancaman dari pedang terbang, dia akhirnya mau tidak mau menolongnya. Bahkan tanpa basa-basi langsung membawa Ningyao ke rumah Chen Ping'an. Dan dikarenakan Chen Ping'an memiliki hati baik serta suka menolong, dia tidak keberatan untuk merawat Ningyao di rumahnya. 这剑怎么会飞啊？ 哎呀，山！你先帮姑娘换上一身洁净的衣裳。 现在怎么办？ 哎呀， Singkat cerita, Ningyao akhirnya tersadar dan berterima kasih atas pertolongan peramal handal. Dia juga menjelaskan tujuannya datang ke kota kecil ini untuk menemui master pandai besi dan membuat pedang terbaiknya. Mengesampingkan hal itu,
serta memberikan resep obat kepada Chen Ping'an untuk merawat Ning Yao, Lu Chen juga berniat untuk meninggalkan desa ini. Namun sebelum pergi dan mengetahui nyawa Chen Ping'an tidak bisa bertahan lama lagi, Lu Chen meminta Chen Ping'an melakukan dua hal. Pertama, dia harus pergi ke rumah Master Ruan alias Master Pandai Besi untuk mendapatkan perlindungan. Kedua, mencari batu dan menangkap ikan. Tanpa sengaja mendengarkan percakapan Ping'an dan Master Lu, Ning Yao sempat meminta Chen Ping'an untuk tidak menyerah. Namun Chen Ping'an seolah-olah tidak memperdulikannya dan berniat untuk membalas dendam sebelum kematiannya. Dia juga meninggalkan sekantong uang untuk diberikan kepada Liu Xianyang. Hal ini sebagai bayaran jika dirinya tidak kembali, sehingga Liu Xianyang bisa menggantikan dirinya merawat Nona Ning Yao. Waduh. 早点回来，我还等着喝药呢。岁岁平安，有态度，才会有尊严。不管是人，还是小小的皮肤。 Beberapa saat kemudian, ketika Dainan Hua dan Cai Jinjian lagi asyik jalan-jalan di kota sambil saling menggoda satu sama lain, tiba-tiba saja... Kejadian barusan langsung dirasakan oleh Liu Zimao. Dia pada dasarnya sengaja menanamkan teknik sihir ke dalam tubuh Chen Ping'an dan Cai Jinjian, sehingga Chen Ping'an bisa koit di tangan Jinjian dan memutuskan hubungannya dengan Gujan. Tapi tanpa terduga, Chen Ping'an justru mampu membunuh Jinjian. Kembali lagi ke tempat baku hantam, meskipun Dainan Hua tidaklah mempermasalahkan kejadian barusan, tapi dikarenakan dirinya tidak ingin membiarkan berita buruk ini menyebar ada seorang manusia biasa membunuh kultivator, Nan Hua pada akhirnya mencoba untuk melakukan serangan. Meskipun Chen Ping'an sempat terpojok, tapi dengan memanfaatkan medan di sekitarnya, dia berhasil mengecoh Nan Hua. Sayangnya, ketika Chen Ping'an hampir saja membunuhnya, Nan Hua tiba-tiba melepaskan kekangan naga, membuat Chen Ping'an tidak memiliki kesempatan untuk kembali melakukan perlawanan. Namun untungnya saja, ada batasan kekuatan yang diciptakan oleh Master Qi Jingchun, membuat Nan Hua pada akhirnya mau tidak mau kembali menarik kekuatannya, membuat Chen Ping'an kembali memiliki peluang melakukan serangan. Tepat ketika Chen Ping'an hampir saja membunuh Nan Hua, Qi Jingchun menunjukkan diri dan menggunakan teknik penghenti waktu. Dia merubah setiap kejadian sehingga menggagalkan aksi Chen Ping'an melakukan aksi pembunuhan berulang. Tidak sampai di sini, dia juga menarik jimat di tubuh Chen Ping'an yang sebelumnya dipasang oleh Liu Zimao. 可以了，不要走出10步之外，必须给你个交代。 Singkatnya, sambil berkeliling kota, Qi Jingchun menjelaskan sangat sulit membedakan kebaikan dan kejahatan. Sedangkan di kota ini konon katanya merupakan kuburan naga sejati, membuat dunia kecil ini penuh harta dan keberuntungan. Tidak sampai di sini, Qi Jingchun juga menjelaskan identitas kedua orang tua Chen Ping'an yang ternyata merupakan penduduk biasa, di mana setiap bayi yang dilahirkan di kota ini akan diambil setetes darahnya dan diikat dengan porselen takdir, sehingga mereka bisa diambil oleh klan dari luar dunia kecil. Namun sayangnya, kedua orang tua Chen Ping'an tidak memiliki bakat, sehingga orang dari luar dunia kecil menghancurkan porselen takdirnya. Hal itulah yang membuat nasib buruk selalu mengikuti kedua orang tuanya, sampai akhirnya mereka meninggal dan meninggalkan kesulitan yang saat ini diwarisinya. 3000 tahun yang lalu, ketika naga suci terkubur di tempat ini, 4 orang suci membuat sebuah kontrak memilih 1 orang untuk menjaga dunia kecil, dan saat ini merupakan tugasnya. Kemudian setiap 60 tahun sekali,
para utusan dari 4 orang suci akan berbondong-bondong mendatangi tempat ini untuk berburu harta karun. Hal itu juga membuat segel dunia kecil mulai melemah dan bisa membuat tempat ini hancur. Di tengah-tengah percakapan, Qi Jingchun terlihat melepaskan kekuatan tekanan kepada Liu Zimao dan memintanya untuk segera meninggalkan desa ini membawa calon muridnya alias Guchan. Tidak berselang lama, Qi Jingchun membawa Chen Ping'an ke sebuah pohon leluhur untuk meminta bantuan memperpanjang umur Chen Ping'an selama 3 tahun. Namun dengan syarat, Chen Ping'an harus mengabdikan hidupnya kepada keluarga Yao. Setelah semua masalah ini teratasi, dan Qi Jingchun berjanji akan membereskan masalah Dainan Hua bersama Cai Jinjian, dia telah memberikan Chen Ping'an tusuk rambut yang katanya merupakan pemberian gurunya. Tusuk rambut ini sebagai harapan kepada Chen Ping'an untuk tidak menyerah bertahan hidup. Keesokan harinya, Guchan terlihat menghampiri Chen Ping'an untuk mengucapkan salam perpisahan. Dia sebentar lagi akan pergi bersama Liu Zimao dari desa kecil. Bahkan sebagai imbalan atas jasa dan kebaikan Chen Ping'an selama ini, Guchan telah memberikan 2 kantong uang. Di sisi lain, Sudai dan keratua Yuanshan dari Gunung Zhen yang sedang memperebutkan peluang armor dan kitab pedang, benda berharga yang katanya dimiliki oleh sahabat Chen Ping'an alias Liu Xianyang. Bahkan Sudai memerintahkan musuh Liu Xian yang bernama Lu Zhengyu untuk mencoba membeli kedua benda tersebut. Sementara itu, ketika Chen Ping'an dan Ning Yao ingin mengambil air, mereka tanpa sengaja bertemu dengan sosok lelaki kuat bernama Song Zangjing. Dia merupakan paman dari Song Jingxin dan berniat untuk membawa keponakannya meninggalkan dunia kecil. Pasalnya dia mengetahui tempat ini akan segera hancur. Di tempat lain, ketika Chen Ping'an sedang menimba air bersama para warga sekitar, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan rombongan gadis dengan 2 pengawalnya, sehingga membuat salah satu nenek langsung melindungi cucunya. Namun cucu yang dianggap bodoh oleh semua orang tiba-tiba saja menunjukkan tatapan tajam, membuat Chen Ping'an menyadari si Udin tidaklah bodoh seperti kelihatannya. Tidak berselang lama, ketika dalam perjalanan pulang, Chen Ping'an tanpa sengaja melihat Lu Zhengyu yang biasanya bermusuhan dengan Liu Xian yang tiba-tiba saja bersikap baik. Bahkan dia bersujud meminta Xianyang untuk menjual armor besinya. Hal itu jelas menarik perhatian Chen Ping'an. Dia beranggapan pastilah ada sesuatu yang telah terjadi kepada Lu Zhengyu. Pasalnya sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Nah, ternyata armor yang dimaksud ternyata disimpan di rumah Chen Ping'an. Armor tersebut bukanlah benda biasa. Bahkan menurut Ning Yao, armor tersebut bernilai sangat tinggi jika dijual di luar dunia kecil. Malam harinya ketika Chen Ping'an melakukan kebiasaannya mencari batu akik dan menangkap ikan, dia tanpa sengaja bertemu dengan anak Master Ruan bernama Ruan Sui. Bahkan melihat Chen Ping'an sangat pandai menangkap ikan, membuat Ruan Sui tertarik kepadanya. Sementara Chen Ping'an jelas memberikan sebagian ikan tangkapannya. Keesokan harinya, ketika Chen Ping'an dan Liu Xianyang lagi asyik ngobrol, serta Xianyang ternyata sudah diterima menjadi murid pandai besi alias Master Ruan, bahkan ada larangan dirinya tidak boleh melewati jembatan penghubung. Mereka tanpa sadar mendengarkan percakapan Song Jinxing dan pamannya tentang pedang kaisar yang katanya menjaga desa, menekan kekuatan naga yang ada di dunia kecil ini. 真龙虽死，然气运犹存。他被圣人用来镇压铁索请出。宋继新身边那个男人不简单。
Malam harinya, 3 kultivator dari ajaran besar secara diam-diam mendatangi kota ini untuk mengambil 3 harta karun penekan energi naga. Meskipun tindakan mereka ini tidak mendapatkan izin dari Qi Jingchun, tapi atas nama 3 aliran besar, mereka tidaklah memperdulikannya. Terlebih lagi dunia kecil di tempat ini akan segera hancur. Di sisi lain, dikarenakan Chen Ping'an buta huruf alias nggak bisa baca, Ning Yao lantas membacakan buku latihan untuknya yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Latihan tubuh dibagi 2, latihan Qi dan latihan jiwa. Sedangkan kultivasi dibagi 10, ranah embrio, ranah Warden Fetus, ranah Mercury, ranah Heroic Spirit, ranah Galan Soul, ranah Martial Correct, ranah Body Vajra, ranah Wing Formation, ranah Mountain Summit, dan ranah Kaisar. Bersamaan dengan hal tersebut, Qi Jingchun mendapatkan laporan tentang perwakilan 3 ajaran yang telah mengambil 3 harta keberuntungan, sehingga membuat dunia kecil akan lebih cepat mengalami kehancuran. Namun Qi Jingchun seolah-olah tidak memperdulikannya, dan hanya fokus mengukir sebuah benda sambil melihat tekad Chen Ping'an berlatih seni bela diri. 安心在平，对这孩子来说太大了些，杀身成仁。 Keesokan harinya, ketika Chen Ping'an sedang berlatih sambil mencari batu akik, dia dihampiri oleh Ma Kusuan. Selain memprovokasinya, Kusuan juga menantang Chen Ping'an baku hantam, sehingga mengharuskan Chen Ping'an menggunakan seluruh pengetahuannya untuk melawan Ma Kusuan yang selama ini hanya diam-diam bersikap bodoh tapi jago baku hantam. Keributan di antara mereka berdua pada akhirnya dihentikan oleh perwakilan dari Gunung Zhenwu. Tujuannya datang ke tempat ini untuk merekrut Ma Kusuan sebagai muridnya. Di tempat lain, meski Sudai merasa kesal orang suruhannya gagal mendapatkan armor milik Liu Xianyang, namun setelah mendengar informasi kalau perwakilan dari Taman Fenglei alias musuh bebuyutan Gunung Zeng yang telah memasuki desa, dia telah memiliki rencana licik untuk mengadu domba kedua kelompok demi mendapatkan armor untuk putranya. Sore harinya, Sudai telah menemui Xianyang. Meskipun Xianyang tetap saja tidak mau menjual armornya, namun Sudai langsung mengancam akan membunuh Chen Ping'an, sehingga membuat Xianyang langsung kena mental. Chen Ping'an 只说以你一人。 Keesokan harinya, Xianyang telah menghampiri Chen Ping'an dan memintanya untuk menjual armor miliknya kepada seorang wanita bermagaso. Dia juga beralasan armor tersebut tidak penting. Pasalnya kakeknya pernah mengatakan boleh menjual armor asalkan tidak menjual kitab pedang. Meskipun Chen Ping'an sempat merasa heran kenapa sikap Xianyang tiba-tiba saja berubah, tapi Xianyang jelas tidak memberikan alasannya. Dia hanya mengatakan uang penjualan armor bisa digunakan untuk jalan-jalan keluar dari dunia kecil. 你怎么总是想这么多？难怪出门总得有钱吧？要离开小镇吗？ Di pinggir kota, ketika Yuan Shan sedang bermain dengan cucuk leluhur Gunung Zhengyang, dia tanpa sengaja mendengar gosip dari orang suruhan Sudai, di mana Liu Xianyang menjual kitab pedang kepada orang dari Taman Fenglei, sehingga langsung membuat Yuan Shan terpancing emosi. Pasalnya kitab tersebut sangat penting bagi Gunung Zhengyang. Di waktu yang sama, Chen Ping'an ternyata mengikuti instruksi Xianyang untuk menjual armor kepada Sudai. Namun ketika masalah dianggap selesai, seekor anjing tiba-tiba saja menghampiri Chen Ping'an. Dia seolah-olah memberikan informasi mengenai situasi Xianyang. Dan benar saja, Xianyang saat ini dihampiri oleh Yuan Shan, bahkan langsung melampiaskan kemarahannya.
Tidak berselang lama dan tiba di lokasi kejadian, Chen Ping'an benar-benar dibuat panik melihat kondisi sahabatnya. Meskipun tidak koid dan hanya mengalami cedera fatal, namun kondisinya benar-benar sangat mengenaskan. Bahkan di momen ini juga, Xian Yang menceritakan kejadian yang sebenar-benarnya. 没事的。我也是怕死的，就是有点怕。本以为事就这么了了。 Malam harinya, Yuan Shan terlihat menitipkan cucu leluhur Gunung Zeng yang kepada keluarga Li. Dengan alasan dia ingin menyelesaikan semua masalah dengan Taman Fenglei sebelum meninggalkan kota ini, serta menuntut balas atas perbuatan keluarga Su. Pasalnya dia menyadari kejadian sebelumnya hanyalah jebakan. Terlebih lagi, jika membiarkan kitab pedang benar-benar jatuh ke tangan Taman Fenglei, hal itu bisa membahayakan Gunung Zengyang. Keesokan harinya, mendengar dari tabib kalau sahabatnya tidak bisa diselamatkan dan sisa umurnya semakin dekat, hal itu membuat Chen Ping'an dipenuhi dengan kebencian serta berniat untuk balas dendam kepada kera tua Yuan Shan. Menyadari Chen Ping'an ingin balas dendam, Ning Yao terlihat ingin membantunya, bahkan meminjamkan belati kesayangannya sebagai senjata yang bisa dia andalkan nantinya. Sebelum benar-benar memulai rencananya, Chen Ping'an sempat mendatangi beberapa tempat untuk meminta bantuan menyembuhkan sahabatnya. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa membantunya. Bahkan Master Qi Jingchun juga sedang tidak ada di tempatnya. Sampai akhirnya, Chen Ping'an menghampiri Paman Song Jingxin serta menawarkan 3 kantong uang untuk membantunya membalaskan dendam. Meskipun Paman Song mau membantu Chen Ping'an, tapi dia tidaklah membutuhkan uangnya. Justru meminta Chen Ping'an untuk menculik gadis kecil yang selalu bersama Yuan Shan. Dengan begitu barulah dia akan turun tangan menghadapi si kera tua. Tidak berselang lama, Chen Ping'an langsung memulai aksinya menargetkan si gadis kecil, sehingga membuat pengawal pribadinya langsung melancarkan serangan untuk mencoba menangkapnya, serta terjadilah baku hantam cukup epik. Sayangnya, meski berhasil menekan pengawal tersebut, Yuan Shan justru tiba di tempat ini, sehingga mengharuskan Chen Ping'an untuk segera melarikan diri ke setiap sudut kota demi menghindari amukan Yuan Shan. Meskipun bukan seorang kultivator dan menghadapi gempuran edun dari Yuan Shan, Chen Ping'an berhasil menghindari setiap serangan dengan memanfaatkan medan kota yang telah dia kuasai. Sedangkan di sisi kejauhan, Song Jingxin dan pamannya terlihat mengamati jalannya pertempuran. Sementara itu untuk bisa menangkap Chen Ping'an, serta adanya batasan kekuatan yang telah ditetapkan oleh Qi Jingchun, Yuan Shan telah menggunakan teknik penyerapan nafas untuk memperkuat tubuhnya sementara waktu, sehingga membuat Chen Ping'an semakin berada dalam situasi tidak menguntungkan. Tepat ketika situasi benar-benar tidak kondusif, Chen Ping'an terlihat memberikan sebuah sinyal, sehingga Ning Yao dengan sigap segera membakar kediaman keluarga Li tempat si gadis kecil berada, sehingga mengharuskan Yuan Shan menghentikan pertarungan untuk bergegas menuju lokasi tersebut. Dan di momen inilah, Paman Song Jingxin terlihat tertarik untuk menghadapi Yuan Shan. Meski Chen Ping'an tidak memenuhi syaratnya, tapi dia terlihat masihlah ingin membantunya. 看你接不接得住这一拳！ Di tengah-tengah baku hantam, si gadis terlihat menunjukkan diri dengan kondisi sehat walafiat, sehingga membuat Yuan Shan segera menghentikan pertarungan. Dia juga berniat untuk mengejar Chen Ping'an bersama Ning Yao. Di sisi lain, ketika Ning Yao mencoba membantu Chen Ping'an mengobati cederanya pasca melawan Yuan Shan, si kera tua ternyata telah mendekati lokasi mereka,
sehingga Ning Yao berinisiatif untuk menahannya, sementara Chen Ping'an menyiapkan jebakan di sebuah sungai. Menyadari cewek muda di depannya merupakan orang yang telah membantu Chen Ping'an membakar kediaman keluarga Li dan ingin melukai si Nona, Yuan Shan tanpa basa-basi langsung memulai baku hantam. Meskipun Ning Yao telah menunjukkan kekuatan berpedang luar biasa mengesankan untuk melakukan pertarungan jarak dekat, tapi jelas di bawah kekuatan si monster tua, dia tidaklah memiliki peluang untuk melukainya. Tidak lagi membuang waktu dan terjebak dalam baku hantam, Ning Yao pada akhirnya mengikuti strategi sebelumnya untuk memancing Yuan Shan menuju lokasi jebakan yang telah disiapkan Chen Ping'an. Meskipun Yuan Shan menyadari ada hal tidak wajar melihat Ning Yao justru berhenti melarikan diri dan menunggunya, namun Chen Ping'an bergerak cepat menggunakan sebuah tali untuk menghancurkan pijakan dan membuat Yuan Shan masuk ke dalam sungai dengan penuh tombak tajam. Meskipun cara tersebut membuahkan hasil, tapi jelas belum mampu menjatuhkan Yuan Shan. Dia bahkan dengan gila menggunakan teknik hisap untuk menyedot air sungai demi bisa membebaskan diri. Dengan emosi luar biasa hedon, Yuan Shan telah menargetkan Chen Ping'an. Bahkan ketika dia melepaskan sebuah bambu ke arah Chen Ping'an serta meninggalkan noda darah, Ning Yao beranggapan Chen Ping'an telah koit, sehingga membuatnya terpancing emosi dan tanpa terduga melepaskan segel di tubuhnya. Kekuatan luar biasa hedon dari segel di tubuhnya mampu dirasakan oleh seluruh orang di kota ini, bahkan membangunkan sosok jiwa pedang legendaris di bawah jembatan penghubung. Meskipun kekuatan yang dilepaskan Ning Yao luar biasa hedon, tapi Yuan Shan tidaklah menyerah begitu saja. Dia juga melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan serangan, menciptakan bentrokan luar biasa hedon. Walaupun Yuan Shan berhasil dipukul mundur, tapi Ning Yao juga mengalami serangan balik, sehingga membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Untungnya saja, Chen Ping'an ternyata belumlah meninggoy. Dia sebelumnya berhasil menghindari serangan bambu. Bahkan kini dengan bantuan pedang terbang Ning Yao, Chen Ping'an segera membawa tubuh Ning Yao meninggalkan tempat ini. Setibanya di sebuah gubuk untuk sementara waktu beristirahat dan tanpa sengaja melihat beberapa patung seperti menunjukkan sebuah teknik, Chen Ping'an lantas mencoba mempelajari beberapa teknik pertarungan jarak dekat. Bersamaan dengan hal tersebut, Ma Kongquan tiba-tiba saja menunjukkan diri dan ingin membunuh Chen Ping'an. Dia beralasan telah mendapatkan bayaran dari keluarga Li untuk membunuhnya. Meskipun sudah kehabisan tenaga pasca melakukan pertarungan bertubi-tubi, tapi Chen Ping'an tidaklah menunjukkan sikap gentar. Sementara Ning Yao juga terluka parah hanya bisa berdoa untuk calon suaminya. Di saat Chen Ping'an benar-benar terdesak, Ning Yao sempat ingin membantunya. Tapi tindakannya itu percuma saja, membuatnya harus menerima nasib buruk. Namun untungnya dengan luka fatal di tubuhnya serta mengingat teknik yang sebelumnya diajarkan kakek apotik, dia mampu membalikan keadaan
kembali memaksa Ma Kongquan melakukan baku hantam. Bahkan kini Chen Ping'an berada di atas angin. Di sisi lain, ketika monster tua sedang ditahan oleh pedang terbang Ning Yao, Qi Jingchun tiba-tiba saja menunjukkan diri dan menggunakan teknik penghenti waktu. Dia jelas bertujuan untuk mengusir monster tua. Bahkan dia juga meminta salah satu orang untuk menghentikan pertarungan antara Chen Ping'an dan Ma Kongquan. Meskipun monster tua merasa tidak terima dan memang tidak menyukai Qi Jingchun, namun ketika dia melepaskan serangan bertubi-tubi, hal itu sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh sang Grandmaster. Sehingga dengan rasa frustasi, monster tua memutuskan meninggalkan tempat ini dan mengurungkan niatnya membunuh Chen Ping'an. Sementara itu, sesuai dengan perintah Qi Jingchun, master dari Gunung Zhenwu sekaligus calon guru Ma Kongquan terlihat menghentikan pertarungan serta membawa Ma Kongquan segera meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama ketika Ma Kongquan kembali ke rumahnya, dia dikejutkan melihat nenek kesayangannya telah tergeletak tak bernyawa. Setelah master Gunung Zhenwu melakukan penyelidikan, dia menduga neneknya ditampol dari gerbang hingga terpental ke dalam halaman, sehingga menandakan pelakunya merupakan seorang kultivator. Merasa muak satu-satunya keluarganya dihabisi, serta mendapatkan isyarat dari kucing hitamnya, Ma Kongquan lantas memburu pelaku pembunuhan, yang ternyata merupakan seorang gadis yang sebelumnya sempat dia temui di sumur tua. Sehingga dia tanpa basa-basi menghabisi kedua pengawalnya dan melampiaskan amarahnya merenggut nyawa si gadis dengan sangat brutal. Keesokan harinya, ketika Chen Ping'an dan Ning Yao sedang melakukan pemulihan di kediaman Pak Tua Apotek, 10 klan teratas dan 4 klan besar yang mengetahui kehancuran dunia kecil semakin dekat, memutuskan untuk segera meninggalkan tempat ini. Dalam perjalanan meninggalkan kota, Song Jingxin sempat merasa tidak tega meninggalkan Chen Ping'an. Namun perasaannya itu tertutupi oleh kesombongan dan keangkuhannya. Bahkan ketika dia melewati pilar cahaya meninggalkan dunia kecil, Song Jingxin baru menyadari tempatnya selama ini berada hanyalah sebutir dunia dari dunia yang sebenarnya. Di sisi lain, Chen Ping'an dan Ning Yao terlihat mendatangi rumah Master Wan untuk melihat kondisi Lu Xianyang yang sudah membaik. Namun dikarenakan dia belum mampu kembali bekerja seperti biasanya, Chen Ping'an sementara waktu akan menggantikannya. Tidak berselang lama, ketika Ning Yao sedang membicarakan pedang yang ingin dia buat bersama Master Wan, Chen Ping'an sendiri justru dihampiri oleh 2 orang kultivator dari keluarga Chen bernama Chen Dui dan Chen Songfeng. Bisa dibilang merupakan keluarga jauh dari Chen Ping'an. Tujuan mereka menemuinya untuk meminta bantuan Chen Ping'an mengantarkan mereka menuju makam leluhur keluarga Chen, serta akan memberikan imbalan 2 kantong uang tembaga. 3天时间还剩2天，这没得商量。 必须双倍价钱，大病初愈，上山很伤身体的。不过几步路的事儿，我想到一个地方，我会在廊桥那边等你。 Singkatnya, di saat Chen Ping'an mulai melakukan tugasnya mengantarkan keluarga Chen ke makam leluhur, Liu Xianyang justru memasuki lautan kesadarannya, serta mendapatkan warisan kitab pedang yang selama ini dia simpan. 爷爷，你放心。
小镇少年果然都是个后立的极端路子，体内剑精竟然成了。Sementara itu di sisi lain, Chen Ping'an pada akhirnya sampai di makam leluhur keluarga Chen yang berada di salah satu bukit. Bahkan melihat makam leluhur dipenuhi energi, hal itu membuat Chen Dui tidak bisa menahan ekspresinya. Dia juga yakin ucapan para pendahulunya memanglah kenyataan, di mana akan ada garis dari keluarga Chen yang kembali berjaya di masa depan. Pasalnya sudah sangat lama tidak ada seorang master yang terlahir dari keluarga Chen selama ribuan tahun. 叩谢始祖庇护。 Di luar dunia kecil, Paman Song tiba-tiba merasa ada kultivator mendekat, sehingga dia meminta rombongan untuk melanjutkan perjalanan menuju dinasti Dali, di mana sosok yang dimaksud merupakan murid dari kakek apotik. Dia merupakan seorang master yang selama ini berpura-pura menjadi tukang penjual ikan. Tujuannya jelas menantang Paman Song baku hantam untuk melihat siapa yang terkuat di antara mereka. 看看你有多大本事！ 就是分生死了，再打下去。 Meskipun Paman Song terus-menerus menyombongkan diri telah menghabisi banyak kultivator selama hidupnya, namun di hadapan sang penjual ikan, dia tidaklah berkutik, bahkan mampu didesak hingga membuatnya benar-benar kewalahan. Meskipun Paman Song sempat menggunakan teknik kegilaan untuk terus meningkatkan kekuatannya selama baku hantam, bahkan seperti seseorang menggunakan sebuah teknik terlarang, namun tekniknya tersebut tetap saja tidak mampu mengalahkan sang penjual ikan, hanya mampu sementara waktu mengimbangi gerakannya saja. Setelah baku hantam selesai, Paman Song akhirnya menyadari masih ada banyak orang kuat di dunia ini yang lebih kuat darinya. Dia bahkan berterima kasih kepada sang penjual ikan karena membantunya mendapatkan terobosan dan pemahaman. Sementara sang penjual ikan tidaklah memperdulikannya dan cabut tanpa kata. Singkat cerita, ketika si penjual ikan kembali ke apotek dan melaporkan tugasnya telah selesai, di tempat ini juga ada penjaga kota yang ternyata merupakan murid kedua Pak Tua Apotek. Tidak sampai di sini, jiwa si nenek Makusuan ada juga di tempat ini. Pasalnya dikatakan jiwanya tidak bisa tenang karena banyak kesalahan semasa hidupnya, serta menugaskan si nenek yang diketahui bernama Hepo untuk menjaga aliran sungai penghubung. Di tempat lain, Qi Jingchun meminta Tuan Ma untuk mengawal para muridnya meninggalkan dunia kecil menuju Akademi Xianya. Meskipun Tuan Ma mengetahui Qi Jingchun tetap ingin tinggal di dunia kecil demi melindungi para penduduk dari kehancuran, namun baginya pengorbanan seorang master seperti Qi Jingchun tidaklah layak. Pasalnya nyawa orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan Qi Jingchun. Tapi bagi Qi Jingchun, semua makhluk hidup tidaklah ada bedanya. Tidak peduli kultivator ataupun manusia biasa, mereka sama-sama layak untuk dilindungi. Sehingga dia memutuskan untuk tetap berada di dunia ini. Sementara itu ketika Chen Ping'an sedang bersama Liu Xianyang, sahabatnya tersebut mengungkapkan akan segera meninggalkan dunia kecil bersama dengan Chen Dui. Sedangkan di tempat lain, di saat Qi Jingchun lagi asyik ngobrol sama Pak Tua Apotik, Chen Ping'an juga tiba di tempat ini, sehingga Qi Jingchun segera mengajak Chen Ping'an untuk berbicara dan memberinya beberapa nasihat. 实在是闲来无事。针对山崖书院和齐景春，老头子脑子坏了吧？君子可欺意其方，你记住。
Setibanya di rumah, Chen Ping'an mendapatkan kabar kalau Liu Xian yang telah cabut bersama Chen Dui, sehingga Chen Ping'an segera mengambil beberapa barang dan kantong uang untuk diberikan kepada sahabatnya. Tapi sayangnya, usahanya itu sia-sia saja. 喝最好的酒，骑最快的马，我以后一定要出去看。我叫刘宪阳。全部的家当都要送出去。你不是掉钱眼里的财迷吗？ Malam harinya ketika Qi Jingchun lagi santai di sebuah kafe, hal itu bertepatan dengan kehancuran dunia kecil, sehingga dia bergegas untuk memulai aksinya melakukan penyelamatan. 天塌下来，还有叔父在。别怕。 Meskipun keruntuhan dunia kecil karena tekanan dao surgawi dari 4 kaisar tidak akan terhindarkan, namun Qi Jingchun tidak menyerah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tempat yang dia lindungi selama lebih dari 60 tahun lamanya. 4 kaisar jelas terpancing emosi oleh tindakan Qi Jingchun. Pasalnya selama 3000 tahun, dunia kecil bertahan. Semua keistimewaan dirasa sudah cukup dinikmati oleh semua penduduk. Bahkan seringkali melahirkan bakat hebat. Namun kini sudah waktunya dunia tersebut dihancurkan untuk menjaga keseimbangan. Hanya saja Qi Jingchun tetap bersikeras melindungi dunia kecil. Dia bahkan rela menanggung semua konsekuensi atas tindakannya, serta memikul semua rasa sakit semua manusia di dalam dunia kecil, sehingga membuat 4 kaisar memberikan ujian dan tekanan untuk melihat tekad Qi Jingchun. 齐先生，快下雨了，您快回。Tidak menyerah dan terus bertahan, Qi Jingchun semakin lama semakin lemas. Pasalnya selain menahan serangan dari para kaisar, dia juga mendapatkan serangan balik dari dunia kecil. Sehingga terjadilah momen pengorbanan luar biasa edun dari seorang master yang sebenarnya. 有法。看拳，好，是怎么对待你的？看看你拼死护住的地方。 Di tempat lain, Chen Ping'an seolah-olah merasakan panggilan dari efek keruntuhan dunia kecil. Bahkan dia mendapatkan bisikan untuk berlutut jika ingin mendapatkan keberuntungan. Tapi di waktu yang sama, terdengar suara Pak Tua Apotek yang meminta Chen Ping'an meninggalkan tempat ini tanpa melakukan apapun, sehingga dia akan terhindar dari bencana yang saat ini sedang dihadapi Qi Jingchun. Di waktu yang sama, ketika Qi Jingchun semakin porak-poranda diserang habis-habisan, Chen Ping'an tiba-tiba saja mendengar suara Qi Jingchun yang memintanya menaiki jembatan penghubung. Bahkan tanpa terduga bertemu dengan proyeksi tubuh Qi Jingchun, di mana dia menyampaikan pesan akan segera meninggalkan dunia ini. Bersamaan dengan menghilangnya Qi Jingchun, Chen Ping'an tiba-tiba saja mendapatkan tekanan luar biasa edun ketika ingin melangkah menaiki tangga penghubung. Meskipun hal itu sangat menyakitkan, tapi dengan tekad pantang menyerah sambil mengingat pesan Qi Jingchun, Chen Ping'an tetap membulatkan tekadnya, serta tanpa sengaja melihat wujud jiwa dari pedang abadi. Bersamaan dengan kematian Qi Jingchun serta usahanya melindungi para warga berhasil, kini dunia kecil telah hancur dan bergabung dengan dunia yang sebenarnya. 武功天道，吾各得其阳已成，吾各得其和已生。但你齐景春的这笔买卖， Setelah dunia kecil bergabung dengan dunia yang sebenarnya, banyak kultivator berbondong-bondong memasukinya. Tapi kini Master Ruan yang menggantikan posisi Qi Jingchun sebagai penjaga kota langsung mengusir tamu yang tidak memiliki izin memasuki wilayahnya.
Di tempat lain, Aba Apotek terlihat memanggil jiwa nenek Hepo serta memintanya untuk melewati jembatan sehingga dia bisa berubah wujud menjadi dewi penjaga sungai. Bahkan meskipun rasa sakit luar biasa Edun menyerangnya ketika ingin melewati jembatan serta mengikis tubuhnya, namun Hepo tidaklah menyerah dan akhirnya benar-benar menjadi dewi sungai dengan sosok cantik jelita serta memiliki tugas untuk menjaga energi aliran sungai demi Master Ruan. Di sisi lain, ketika Chen Ping'an sedang belajar beberapa kata dari Ruan Sui, seorang pemuda tiba-tiba saja menghampiri mereka yang katanya berasal dari dinasti Dali. Tujuannya ingin membeli sepetak tanah di wilayah dunia kecil. Bahkan di tempat Master Ruan juga ada seorang pejabat yang sedang melobi untuk mendapatkan beberapa wilayah puncak gunung. Singkat cerita, dikatakan Chen Ping'an sebelumnya memiliki beberapa kantong uang yang awalnya tidak ternilai dan kini justru luar biasa berharga. Master Ruan langsung meminta Chen Ping'an untuk membeli beberapa gunung yang berpotensi berkembang nantinya. Pasalnya dunia mereka saat ini telah terhubung dengan dunia asli, sehingga Chen Ping'an akan memiliki aset luar biasa dan menjadi salah satu orang kaya di wilayah tersebut. Tidak berselang lama, Chen Ping'an terlihat bertemu dengan Aba Apotek di jembatan penghubung. Setelah mengobrol santuy tentang beberapa gunung yang telah dia beli dari Master Ruan, Aba Apotek meminta Chen Ping'an menjaga giok pemberian Qi Jingchun, serta berhati-hati dengan seorang laki-laki dengan tai lalat di wajahnya. Orang itu berasal dari dinasti Dali. Setibanya di rumah, Chen Ping'an dihampiri oleh Liu Baoping. Dia melaporkan kalau Tuan Ma yang bertugas mengantar mereka ke akademi telah tewas. Dia berpesan kepadanya untuk mencari Chen Ping'an. Di mana ketika di tengah-tengah perjalanan menuju akademi Xianya, Master Chu ternyata merupakan seorang pengkhianat serta meminta Tuan Ma untuk menghilangkan akademi Xianya dan pindah ke akademi baru serta membawa semua warisan Qi Jingchun. Namun dikarenakan Tuan Ma menolaknya, Master Chu secara brutal melakukan serangan dan menangkap semua murid. Meskipun Tuan Ma berhasil melarikan diri, tapi karena dia terluka parah dan ingin menyelamatkan Baoping, Tuan Ma pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu, serta membiarkan Baoping untuk segera pergi dari tempat ini dan mencari Chen Ping'an. Baru saja selesai menceritakan kejadian sebelumnya, seorang pelapor menghampiri Chen Ping'an serta meminta Chen Ping'an membawa giok pemberian Qi Jingchun untuk ditukar dengan nyawa para murid lainnya. Di sisi lain, Master Chu terlihat melaporkan tugasnya kepada bosnya, yang ternyata seorang pemuda bertai lalat yang sebelumnya ditemui Chen Ping'an dan yang dimaksud oleh Aba Apotek, di mana ternyata pemuda misterius ini ingin menghancurkan semua warisan Qi Jingchun. Pertama adalah Akademi Xianyan, dan yang kedua adalah Chen Ping'an. Nah, menurut informasi, pemuda bertompel tersebut merupakan proyeksi dari Cui Chio. Dia merupakan rekan seperguruan Qi Jingchun, tapi sayangnya mereka memiliki jalan yang berbeda, sehingga menimbulkan dendam di hati Cui Chao kepada Qi Jingchun. Singkat cerita, sesuai dengan perjanjian, Chen Ping'an bersama Li Baoping mendatangi lokasi pertemuan. Namun ketika Chen Ping'an sudah memberikan giok yang diminta, Master Chu justru meminta para murid untuk pindah akademi. Bahkan dia menggunakan cermin ilusi untuk menjebak Chen Ping'an. Pada awalnya ilusi berjalan mulus, di mana Chen Ping'an menikmati hidup tanpa beban. Tapi seiring berjalannya waktu, ilusi tersebut berubah menjadi mimpi buruk, seolah-olah ingin menghancurkan Chen Ping'an. Namun dengan tekad pantang menyerah untuk melanjutkan cita-cita Qi Jingchun, Chen Ping'an tidak tumbang. Bahkan proyeksi dari sisa jiwa Qi Jingchun menghampirinya dan memberikan dorongan untuk keluar dari cermin ilusi. 留在心头就好，以后若遇事不决，可问春风。不管怎么样，
我相信陈才是最好的选择。不要忘了，没关系，慢慢来。发生什么，我都要去试一试。陈平安，你为什么会选他？陈平安。 Bersamaan dengan cermin ilusi hancur dan memberikan serangan balik kepada Master Chu, Chen Ping'an mengambil kesempatan untuk melakukan sedikit perlawanan. Bahkan Ruan Sui datang di waktu yang tepat untuk membantunya, sehingga membuat Master Chu harus mundur dari lokasi tersebut. Di tempat lain, tubuh spiritual Qi Jingchun terlihat menghampiri Cui Cio. Dia beranggapan permainan yang digunakan rekan seperguruannya sudah salah total. Bahkan dia memperlihatkan proyeksi Chen Ping'an dan Li Baoping yang sedang santuy menangkap ikan, di mana ternyata murid Qi Jingchun yang sebenarnya adalah Li Baoping, sementara Chen Ping'an hanya mewarisi semangat dan tujuannya. Dengan kata lain, semua yang dia miliki ada di dalam diri dua bocah tersebut. Fakta barusan jelas membuat Cui Cio kena mental dan tanpa sadar melepaskan aura kegelapan yang merupakan penolakan dari Dao. Pasalnya diketahui, dia sebelumnya telah menghubungkan Dao-nya dengan Chen Ping'an. Hal ini juga dikarenakan Chen Ping'an merupakan murid tersembunyi Qi Jingchun yang memiliki jalan Dao berbeda dengannya. Bahkan Qi Jingchun mengancamnya akan menjadikan Cui Cio sebagai manusia biasa jika kembali berulah. 有何不可？齐继春，齐继春，不知道的手笔。 Malam harinya ketika Chen Ping'an lagi santai, dia tanpa sengaja masuk ke dalam dunia spiritual dan bertemu dengan jiwa pedang abadi yang tergantung di bawah jembatan, di mana sisa jiwa berniat untuk menjadikan Chen Ping'an sebagai tuan keduanya dan tuan terakhirnya. Semua ini sesuai dengan arahan Qi Jingchun. Namun dikarenakan kultivasi Chen Ping'an sangat rendah, jiwa pedang memberikan giok penyimpanan barang, serta menanamkan beberapa niat pedang untuk membantunya sementara waktu. Setelah kultivasi Chen Ping'an mencapai syarat, jiwa pedang barulah bisa sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kemudian mereka mengucapkan sumpah sebagai setia kawan. 断将，镇魔，我陈平安。 Keesokan harinya, Chen Ping'an berpamitan dengan para penduduk desa untuk mengantar Li Baoping menuju Akademi Xianyan. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita season 1 Donghua Sword of Coming ya guys ya. Dan untuk season 2-nya kita tunggu aja jadwal rilis dari pihak studionya ya guys ya. Mimin juga belum dapat info pastinya kapan season 2-nya rilis. Namun udah ada trailer alias cuplikan untuk season 2. Ya kemungkinan kalau cuplikannya udah nongol gitu nggak lama ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone